Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Betapa nanti itu adil sekali ya. Adil sekali Allah itu nanti. Yang umatnya juga akan ditanya tentang Rasul. Rasul juga akan ditanya tentang umatnya. Ini jadi pelajaran untuk kita juga. Falanas alanna itu ada dua takkid di situ ya. Lam pertama itu sungguh, kemudian syaddah kedua itu sungguh juga tuh. Berarti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kami akan tanya. Sungguh benar-benar akan kami tanya orang-orang atau umat yang dulu pernah diutus Rasul kepada mereka. Nah, pertama kita bicara dulu ursila ilaihim rusulan. Orang atau alladzina, umat yang diutus Rasul kepada mereka. Siapa mereka? Loh, semua ya. Semua. Terus gimana dengan orang-orang yang ada di Eskimo sana? Oh, di Eskimo pun dapat Rasul. Gimana dengan orang-orang yang ada di Kutub Selatan sana? Dapat Rasul. Nggak mungkin Rasul Allah nggak menurunkan Rasul itu, enggak. Karena sudah janji Allah itu. Ya, entah itu terjadi pada zaman kapan, entah itu terjadi pada periode kapan, tapi sudah janji Allah itu. Walikuli ummatin Rasul. Ada banyak ya. Walikuli ummatin Rasul, walikuli ummatin nadhir. Ada itu. Jadi betapa setiap umat kata Allah itu memiliki Rasulnya masing-masing. Gitu. Memiliki peringatannya masing-masing. Jadi nanti tidak ada orang yang kemudian nanti di akhirat, ya Allah kami tidak diutus Rasul kepada kami. Ada, setiap umat itu punya. Cuma memang mungkin setelah, seperti yang sering banget saya sampaikan, setelah para Rasul itu wafat, generasi pertama memang masih baik mengamalkan apa yang diajarkan apa adanya. Tapi generasi selanjutnya itu yang kemudian biasanya menambah kurangi. Nah, kalau sudah begitu jangan salahkan Allah. Intinya di masamu atau di daerahmu sudah pernah diturunkan seorang Rasul. Maka Rasul-Rasul itu dan umat itu nanti akan ditanya. Jadi pada yaumul hisab, pada yaumul mizan, itu akan ditanya semua. Falanas'alannalladzina ursila ilaihim. Sungguh umat-umat itu akan kami tanya. Ditanya gimana? Satu. Benarkah dulu kami telah datang kepadamu Rasul? Itu ditanya itu. Jadi akan ditanya semua. Semua itu. Jadi bukankah sudah datang Rasul kepada kalian? Itu akan ditanya itu. Nah, kepada mereka pasti akan jawab pada saat itu, oh sudah gitu. Bukankah telah datang kepada kalian? Sudah, ditanya itu. Jadi itu kemarin sudah kita pelajari. Coba pertanyaan itu ada pada surat Al-An'am ayat 130. Coba dibuka. Al-An'am ayat 130. Wah, dibuka bersama. Al-An'am ayat 130. Silakan Bu Mila.
Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, iya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, Sadaqallah. itu yang dibaca Bu Yayan Bu Mila tadi. Jelas di situ bahwa ternyata nanti ditanya itu. Jadi ketika di ayat 6 surat Al-A'raf ini kita dihabarkan Allah, falanas alannalladzina ursila ilaihim. Kami nanti akan tanya itu umat itu tentang kerasulan. Pertama yang ditanya apa? Nah, ayat ini surat Al-An'am ayat 130. Tanya, bukankah sudah datang Rasul kepada kalian memperingatkan tentang hari ini, tentang akhirat ini? Mereka jawab semua, nggih Gusti, sampun sudah datang, tapi kami yang tertipu dunia, kami yang kemudian tidak dengar. Ayo, jadi nanti kalau sama di akhirat ditanya, bukankah sudah diingatkan oleh kalian Mas Yoyo, oleh para rasul kami? Namun jawabnya gimana? Nggih Gusti. Nggih Gusti, gitu kan? Nggih Gusti, gitu. Sudah, siapa yang ingatkan kamu? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nggak bisa sama nanti gini. Ya Allah, kami lo nggak ketemu Nabi Muhammad. Loh, kamu nggak ketemu Nabi Muhammad, tapi kan ada Quran, ada hadis. Tapi kan nggak Nabi. Kamu kan tapi diajarin tiap pagi oleh Gus Glory. Iya kan? Loh, Glory bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kan menyampaikan apa yang menjadi warisan dari Nabi Rasul itu. Gitu loh. Makanya disebut warasatul anbiya. Gitu. Nah, ditanya, sampean ditanya tuh, apa saja. Pertama itu ya, apakah sudah datang? Pertanyaan kedua nih, akan ditanya, apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Nanti Allah akan cross check itu, apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul kami kepada kalian. Nah, sampean jawab tuh, kami selalu diajak untuk mentaatimu ya Allah. Kami diajak untuk mengesahkanmu ya Allah. Kami diajak untuk selalu menyeimbangkan dunia akhirat ya Allah. Kami diajak untuk selalu baik kepada sesama ya Allah. Kami diajak untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Ngoten, wapal pelajaran itu. Oke, sudah ada yang peringatkan. Lalu ketika ditanyain lagi, lalu bagaimana dengan teladan-teladannya? Apakah Rasul kami hanya ngomong tapi memberikan teladan? Sampean jawab semua tuh. Nggih ya Allah, Rasul-Rasul engkau sudah memberikan teladan ya Allah. Itu para penyerunya. Nah, wes, ditanya lagi yang keempat. Lalu bagaimana kamu? Berapa yang kamu terima dari ajaran kebaikan? Berapa yang kamu amalkan? Loh, ya ini yang paling berat. Sampean ditanya terusan. Setelah ditanya apakah datang Rasul, kedua ditanya apa materi yang disampaikan, keempat ditanya apakah Rasulku itu hanya ngomong tapi mengamalkan, tapi tidak mengamalkan atau sekaligus mengamalkan. Dan yang keempat ditanya, lalu gimana kamu? Kamu menerima ajaran berapa kali, berapa ayat, berapa butir, berapa topik, lalu berapa yang kamu amalkan? Tanya. Yang kelima ditanya lagi. Kalau memang ternyata tidak mengamalkan, ditanya alasannya kenapa? Itu. Nah, falanas alannalladzina ursila ilaihim itu. Ya, pertanyaannya terjawab dari dasarnya di surat Al-Maidah tadi. Ditanya pertama, bukankah sudah datang Rasul kami? Itu. Lalu gantian, setelah ditanya, Allah Maha Adil tuh di cross check sama para nabinya, para rasulnya. Walanas alannal mursalin. Walanas alannal mursalin. Maka akan ditanya semua tentang
apa yang disampaikan. Siapa? Para rasul. Para rasul akan ditanya, gitu. Ditanya Allah semua. Apakah kamu menyata apa yang kamu ajarkan kepada mereka? Gitu ditanyain tuh. Oke. Apa yang kamu pertama? Para rasul, apakah kamu sudah datang kepada mereka? Tanya, sudah ya Allah. Yang kedua, apa materi yang kau sampaikan? Aku mengajak mengesahkan engkau ya Allah. Dan itu ditanya. Itu. Apakah engkau juga memberi mereka teladan? Enggak ya Allah. Lalu bagaimana respon mereka? Nah ini yang ditanya. Bagaimana respon mereka? Rasul akan bersaksi, dulur. Bersaksi apa adanya. Ketika Rasulullah hadir di tengah mereka, maka jawabannya ya apa adanya. Oh si A, si B, si C, si D taat ya Allah, tapi si F itu enggak Gusti. Allah begitu para Rasul. Lalu bagaimana kita yang dengan umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah akan mengakui kalau kita beribadah sesuai sunnahnya. Allah akan membukakan tuh. Ini loh, si A, si B, perilakunya seperti ini. Gimana menurutmu? Umatmu enggak ini? Mboten Gusti, gitu kalau enggak. Jadi ada satu kisah di mana nanti di akhirat banyak orang yang meminta syafaat kepada para nabinya masing-masing. Kemudian sebagian besar banyak minta syafaat kepada Rasulullah. Nah, sebagian dikasih. Kemudian ada sekelompok besar orang yang minta syafaat. Dipanggil sama Rasulullah. Tapi begitu beliau sudah dipanggil, begitu dipanggil, sama Allah ditegur. Loh kenapa engkau panggil? Kata Nabi, mereka umatku ya Rasul. Ya Allah, tahukah kamu perilakunya sepeninggalmu? Jawab Nabi, tidak tahu ya Allah. Oh mereka ini sudah lari atau pergi tidak mengamalkan sunnahmu sebagaimana anak panah yang lari dari busurnya. Mereka meninggalkan sunnahmu, tidak melaksanakan ajaranmu, kata Allah. Maka Nabi Muhammad mengusir mereka dari telaga Hus. Dikatakan di situ seperti mengusir ternak. Antum laisa minni, kalian bukanlah dari golonganku. Nah itu persaksian Rasul ya. Persaksian Rasul. Karena kan ditanya itu, materi apa yang disampaikan, bagaimana umat ditanya. Jadi meskipun kita tidak hidup di masa Rasulullah, Rasulullah masih bisa bersaksi atas kita. Beliau akan bersaksi kita ini umatnya kalau memang kita mengamalkan sunnah dan ajarannya. Mau berok kita teriak. Ngaku bahwa aku umatnya Nabi Muhammad. Iya nggak akan diakui kalau perilaku kita nggak sesuai dengan teladan beliau. Iya, gitu loh. Nah, sehingga apa materi yang ditanyakan oleh Allah kepada para rasulnya? Satu diantaranya contohnya adalah ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa. Itu coba dibuka di Surat Al-Maidah juga, ayat 116. Al-Maidah, ayat 116. Silakan, ketemu? Jadi kalau tadi di Surat Al-Maidah 120, 30 adalah tentang umat ditanya tentang rasulnya. Nah ini rasul ditanya tentang umatnya. Silakan. Ayo yang belum baca tadi. Izin Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada Engkaukah? Engkaukah? Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya ini ya, silakan.
Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi itu perintah pertanyaan Allah itu. Kamu ngajarin apa kepada mereka? Apakah kamu ngajarin mereka untuk menyembah kamu? Itu ditanya. Para nabi, enggak ya Allah, enggak. Mereka sendiri. Saya mengajarkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Begitu. Jadi akan ditanya. Nanti juga kita Nabi Muhammad SAW akan ditanya. Wahai Muhammad, kok umatmu melakukan ini, apa kamu ngajarin mereka begitu? Gitu. Jadi kalau kita sekarang ini misalnya mengamalkan ajaran, perilaku, ritual yang tidak diajarkan Rasulullah, Rasulullah akan ditanya tuh, Hai Muhammad, ini kok dia melakukan ini, itu, cara sembayangnya kok gini, cara ngerawat mayatnya kok begini, begitu, kamu ngajarin mereka begitu, ditanya gitu Rasulullah. Lalu Rasulullah, ya enggak ya Allah, saya enggak ngajarin begitu, terus kita gimana coba? Kita gimana? Kalau kita sekarang ini mengamalkan apa yang tidak diajarkan Rasulullah, gitu kan, dan tidak diajarkan oleh para sahabatnya, kita ini kan diperintah Rasulullah untuk mengikuti kan, ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku kan gitu. Nah sudah, kalau sunnah para sahabat masih punya dasar nih kita, maka Rasulullah akan bersaksi, nggih Gusti, para sahabatku melakukan ini. Masih, tapi kalau tidak ada dicontohkan Rasulullah, tidak ada dicontohkan para sahabat, terus kita bikin-bikin sendiri, karena itu katanya ada dalam kitab karangan Syekh Glory, tidak bisa dijadikan dasar Glory ini. Terus nanti ditanya, Muhammad, kamu ngajarin mereka untuk begitu? Enggak ya Allah. Nah, terus kita gimana? Makanya, ayo kembali kepada apa yang diajarkan Allah, nggak neko-neko. Kenapa? Ya karena khawatir kita nanti ketika Rasulullah ditanya, nggak mau bersaksi untuk kita, kan repot kita. Mau debat kayak gimana pun, ini nahu sorobnya begini, ini aslinya batik bayan manteknya begini, nggak berlaku. Ya, itu ada juga dalam surat At-Taubah, coba dibuka tuh, dalam surat At-Taubah ayat 30 dan 31 tentang bagaimana kesaksian para rasul bahwa apa yang diyakini oleh umat itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Silakan, surat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Silakan. Izin Gus. Monggo silakan Bu Tanti apa Bu Diah ini? Silakan. Monggo serta. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi berkata, putra Allah, orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, dari apa yang mereka persekutukan. Shadaqallahul azim. Jadi yang dibaca itu ternyata para Yahudi Nasrani dulu itu juga gitu. Tidak ada ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa begini, begini, tidak ada. Termasuk dalam hal halal haram, tidak ada. Tapi mereka terlalu mengkultuskan para ulama mereka, alim-alim mereka, rahib-rahib mereka. Sehingga seolah-olah perkataan mereka itu sudah pasti seolah-olah benar. Jadi ketika ditanya, loh,
Itu loh disuruh tutup aurat misalnya sekarang kita. Kok alah bujuk istrinya Pak itu juga nggak tutup aurat gitu loh. Buktinya nggak apa-apa. Jadi akhirnya menjadikan itu kata Allah di sini dalam ayat ini sesembahan selain Allah. Ya kenapa? Karena itu tadi terlalu mengkultuskan para tokoh agama mereka sehingga seolah-olah mereka berhak membuat fatwa wahyu selain Allah. Akhirnya itu tadi. Nanti ketika para rasul ditanya, nggak mau bersaksi. Gitu loh. Ya. Jadi bagaimana ketika itu nanti ditegur, itu nggak mau mereka kenapa itu sampai pengakuan muncul. Dan yang ada dalam surat Yunus, coba dibuka di surat Yunus. Surat Yunus ayat 57. Ya. Tentang bahwa setiap 47 maaf. Setiap umat itu pasti ada rasul. Jadi nanti nggak bisa lagi manusia berkata bahwa tidak ada rasul yang datang kepada mereka. Silakan. Surat Yunus ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Shadaqallahul adzim. Kalimat terakhir dalam surat Yunus ayat 47 itu, dan sedikit pun mereka tidak didolimi. Jadi tidak ada satu umat pun yang didolimi Allah dengan tidak diutus Rasul. Tidak ada. Pasti diutus Rasul ke mereka. Makanya ada satu hadis sahih yang menyatakan bahwa ada 124.000 Nabi Rasul. Loh, 124.000 ya. Negara di dunianya aja berapa, hanya 100 sekian negara kan. Berarti kalau sekian puluh ribu kan cukup untuk seluruh negara waktu itu dengan periodenya masing-masing tentunya. Gitu loh. Nah, sehingga mereka tidak bisa lagi nanti mengatakan kami tidak diturunkan Rasul. Tidak, pasti sudah diturunkan. Ya. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, dan kami akan beritakan kepada mereka dan kami tidak pernah tidak hadir. Ini maklumatnya Allah. Kami tidak pernah tidak hadir di tengah mereka. Artinya tidak pernah tidak mengutus Nabi Rasul. Pasti mengutus Nabi Rasul. Wal-waznu yawma idzinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka timbangan keadilan pada hari itu benar-benar hak. Adil banget. Adil banget. Saat itu ditimbang, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya di sebelah kanan, maka itu menjadi orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sebaliknya untuk orang-orang yang timbangan kebaikannya dikit, ya, ringan, mereka itulah orang yang merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena mereka waktu diberitahu sama para rasul maupun para penerus rasul untuk ingat Allah, ingat tentang akhirat, untuk berdakwah, beribadah, bertarbiyah, bersedekah. Apa sih? Nah, itu alladzina khasiru anfusahum. Merugikan diri mereka sendiri. Wong punya waktu kok ndak mau ngaji. Wong punya tenaga kok nggak mau berjihad. Wong punya kesempatan kok nggak mau tahajud. Wong punya sehat kok nggak mau duha. Wong punya harta kok nggak mau sedekah. Itu merugikan diri sendiri. Melewatkan peluang baik. Gitu loh, dulur. Makanya ketika sampean diajak di sini, ngaji, ayo ngaji. Sebenarnya yang untung ketika ada ajakan ngaji itu ustadznya atau diri sendiri? Diri sendiri. Ayo bersedekah. Sebenarnya yang untung siapa? Ya yang bersedekah. Gitu. Ya. Jadi itu dulur dari ayat 6 sampai ayat. Silakan. Mau ada yang ditanyakan atau dinyatakan, silakan.
Gus, Bismillah, itu sama persis dengan surah Al-Qari'ah, Gus, yang belakangan. Ya, silakan dibaca. Yang fa'amma man thaqulat mawazinu sama wa amma man khaffat mawazinu itu ya. Ya, banyak ayat yang senada dengan itu. Betul, betul Bu Rahma. Jadi ayat yang senada dengan itu di Juz Amma juga ada. Itu betapa timbangan amal itu sangat berpengaruh nanti. Jadi bukan pada bilangannya, tapi berat timbangannya. Ini yang kemarin kita bahas pada saat ada pertanyaan Pak Yayan ya, tentang bagaimana kalau melakukan kebaikan berulang-ulang kan berarti jelas timbangannya banyak. Kalau dosanya cuma satu kan timbangannya dikit. Timbangan itu benar-benar berdasarkan pada bobotnya, bobot amalnya, bukan pada sekedar bilangannya. Kan kemarin kita udah bahas bareng ya. Makanya sekarang kesempatan kita nih untuk semaksimal mungkin memanfaatkan tiap detik, menit, jam, hari, bulan, waktu untuk mengisinya. Karena kita tidak tahu kapan dipanggil Allah. Iya. Kayak kemarin kita dapat pelajaran dari ibunya Pak Jo. Ketika jam segini masih ikut ngaji bareng kita, sehat walafiat, masih rukuan, sebentar lagi mau duha, masih dalam keadaan rukuan. Ternyata dipanggil Allah. Sehat padahal. Gitu kan? Nah itu kan untungnya sebelum wafat dipakai untuk ngaji. Untungnya sebelum wafat dipakai untuk jamaah. Kan gitu? Itulah. Jadi, iya. Nah itulah pentingnya kita. Waktu itu Pak Ju juga nggak tahu ibu akan dipanggil. Ibu juga nggak tahu bahwa beliau akan dipanggil. Sama dengan kita semua. Apakah 1 jam, 2 jam ke depan kita dipanggil? Wah, alam, nggak ada yang tahu nih. Lah kan rugi kalau seandainya hari ini nggak ngaji. Karena apa? Hari ini nggak dipakai untuk mengisi kebaikan. Itulah. Makanya kita pakai semaksimal mungkin. Singkirkan segala malas dan pelit dari hati. Baik pelit harta, pelit tenaga, pelit waktu. Hilangkan. Gitu. Karena waman khofat mawazinuhu tadi itu eman. Tapi kita ingin yang famang sakulat mawazinu. Berat karena banyaknya kita yang tiap hari. Ya, ada lagi? Matur nuwun, Gus. Ya. Ijen Gus. Silakan Bria. Tapi kita sadarnya tuh kenapa tua lah Gus. Karena nggak ada yang mengingatkan Meluangkan sejak kecil. waktunya. Iya, meluangkan waktunya karena udah tahu nih tua nih mau dipanggil nih gitu. Iya. Karena memang Makasih, Gus. biasanya pada saat itu tergantung lingkungan, Bu De. Jadi bagaimana lingkungan kita itu membentuk dan mewarnai kita. Karena memang kalau tua itu biasanya ya coba aja lihat para penyanyi-penyanyi tahun 90-an zaman kita sekarang pada jilbaban semua itu kan. Nah, pada masanya nah ya kalau sampai tua kan gitu. Gitu. Sama manusia juga gitu, kadang diingatkan besok aja loh kalau sudah tua. Ayo berjilbab nanti aja setelah haji. Itu biasanya. Jadi seolah-olah yang berjilbab itu jadi memang sangat tergantung bagaimana substansi para pemuka agama itu di dalam mengingatkan para umatnya ya, bahwa begitu akil balik itu register timbangan amal sudah berjalan. Dipikirnya nanti berjalan hanya ketika tua. Enggak. Begitu sudah akil balik yang disebut mukallaf itu kan kena beban taklif. Sudah kena beban hukum. Saat itulah timbangan mulai jalan. Gitu. Oke. Nah, makanya di sana ya bahkan mithqala itu loh. Disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar dzarrah baik khairah maupun syarrah, jelek maupun baik, sebesar dzarrah atom debu ditimbang semua. Ya. Itu, oke. Saya rasa itu. Bu Ganti mau ada yang tanyakan? Tapi maaf Gus, Ya. zaman sekarang itu
kalau zaman dulu orang kuduan kan pasti insya Allah banyak sholatnya ya Gus. Tapi zaman sekarang itu kuduan kadang hanya karena dituntut dari kerjaan. Tapi di rumah ada yang nggak sholat gitu gimana Oh itu Gus? gitu ya. Ya itu makanya kan ada orang itu yang perintah kita itu kan gini, Bun. Jadi ada orang yang sholat tapi enggak jilbaban, ada yang jilbaban tapi enggak sholat, ada yang sholat tapi enggak zakat, ada yang zakat tapi enggak puasa, ada yang puasa tapi enggak zakat, ada yang haji tapi enggak zakat. Ini akhirnya memang parsialistik seperti itu. Ya nanti akan ditimbang semua. Meninggalkan jilbab ada timbangan jahatnya, dosanya. Sementara dia sholat ya ada timbangan pahalanya, ditimbang. Itu nanti. Jadi semua adil sama Allah. Kan jelas sholat sampean akan dapat pahala besar. Tapi tidak bertutup aurat, sudah dipastikan neraka. Nanti kan ditimbang itu. Jadi ditimbang semua. Kita ini kan jangan sampai ngentengkan, enggak ke neraka sebentar, enggak apa-apa. Yang penting nanti akhirnya ke surga. Coba tangan sampean taruh di atas lilin, nggak usah 10 menit. 10 detik aja lah. Panasnya kayak gimana. Lah kalau seandainya tanpa bertutup aurat lalu kemudian dibakar di neraka sekian ratus tahun, mau? Janganlah dulur. Jangan main-main. Ya ini itu. Makanya perintahnya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya jilbabane, ya tahajute, ya sholate, ya posonya, ya sedekahnya, ya dakwahnya, semua. Kita harus maksimal ke sana, meskipun kadang nanti masih ada 1-2 tercecer, tapi jangan disengaja gitu loh. Jangan karena sengaja udah tahu itu baik, tapi malah ditinggalkan. Itu wajib malah jangan. Kalaupun misalnya ada khilaf, wajarlah manusia. Tapi kalau itu bukan khilaf, itu sengaja kok. Udah tahu itu wajib kan itu. Jadi itu, makanya pentingnya kita ini punya guru, punya pembimbing untuk ngingetin kita sesuai dengan tracknya itu. Ya, terakhir Bu Anissa tadi kayaknya mau tanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, apakah sesama manusia juga bisa saling memberikan syafaat? Itu selain Rasulullah, apakah juga sama manusia seperti peserta kajian ini? Nah, apakah nantinya di akhirat sana bisa saling memberikan syafaat? Jadi, terima kasih. Untuk syafaat bukan ya, tapi jadi nanti itu kayak semacam apa? Kesaksian, bukan syafaat, kesaksian. Karena jelas kalimatnya dalam Al-Quran itu nanti itu di sana sudah tidak bisa lagi la khullatu wala syafa'ah, tidak ada lagi pertalian, tidak ada lagi pertolongan. Jadi kalimatnya jelas itu. Jadi sesama manusia itu la khullatu wala syafa'ah. Jadi sudah tidak ada lagi pertalian dan syafa'ah, tidak ada itu. Nah, kalau sudah la khullatu wala syafa'ah, itu berarti tidak ada lagi syafaat. Itu dibuka di surat Al-Baqarah, Bu Anissa, di surat Al-Baqarah 254, coba dibuka. Kalau bicaranya syafa'ah ya, kalimatnya sama itu, coba dibuka. Al-Baqarah 254, monggo. Sudah ketemu? Ketemu, Bu? Oh, maaf. Wahai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah yang zalim. Nah, itu jelas kan? Jadi kita diminta untuk menginfakkan rezeki, sedekah, itu sebelum mati, sebelum kiamat.
sebelum dihisab, di mana hari itu tidak ada lagi persaudaraan, tidak ada lagi tolong-menolong, tidak ada lagi syafaat. Artinya sesama manusia tidak bisa memberikan syafaat. Hanya Rasulullah. Tetapi nanti kita bisa saling bersaksi. Nah, kesaksian ini juga kadang membantu, baik meringankan atau menambahi pahala kita. Gitu. Kesaksian. Tapi kesaksian nanti tidak ada yang bohong di sana. Jadi itu menguatkan kebaikan yang pernah sampean lakukan, atau bahkan naudzubillah min dzalik malah memberatkan tuntutan. Itu bahaya nanti. Kenapa? Karena nanti akan dihisapkan satu-satu itu. Misalnya pemimpin itu. Pemimpin itu akan ditanya itu. Semua yang dipimpin akan ditanyain tentang yang memimpin itu. Wih, lah kalau mimpin 250 juta orang, gimana antrinya itu nanti? Beratnya. Nah itu. Kalau mimpinnya baik, maka semua orang akan bersaksi, akan meringankan tuntutan dan memberatkan kebaikan. Tapi kalau memimpinnya jelek, semua akan memberatkan kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Nah gitu loh. Gitu ya. Jadi makanya ya hati-hati dalam bertindak dan berbuat. Kenapa? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada lagi nanti orang bisa menanggung beban orang lain. Tuh, makanya ayo kita nafsi-nafsi di dunia ini, kita jaga diri kita, keluarga kita, jaga dari api neraka, kita jaga betul supaya tetap berada dalam trek menuju surga. Amin. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka la tudhillu man la yuzillu man atayt tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinni wa syaitan wa rabbana najina wa lana sabil. Rabbana la taj'alna fi qawmin zalimin wa Subhanallah faktubna ma'a syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma fatir samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadati rabb kulli man. A'udzu billahi min syaitanir bala wal badar kisyaqa asun wa syamadatil ada Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa fa'alina husna. Wa ta'alana bi rahmatika Allahumma ajim. Allahumma afriq lana sabra sabiti wa nana nusnuka fi al-taqana sunnah. Wa bi fil wal akhi wal lazati wal tilati. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waj'alhu lana imama.